Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Secara Sederhana, sebuah channel yang membahas teori dengan cara yang sederhana. Hari ini kita coba untuk membahas teori dari Michael Porter, yaitu Five Force atau 5 kekuatan yang ada dalam bisnis. Teori ini dipakai di beberapa mata kuliah gitu ya, ada di manajemen kualitas total, ada juga di manajemen rantai pasokan dan sebagainya. Oke, kita mulai. Apa itu five force atau 5 kekuatan yang diajukan oleh Michael Porter? Porter bilang bahwa 5 kekuatan ini adalah sebuah cara atau sebuah metode yang dipakai untuk melihat dan menganalisa persaingan dalam suatu industri atau suatu pasar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin industri otomotif, berarti kita bisa melihat di sini siapa aja dan bagaimana persaingan di antara mereka. Five Force ini atau metode ini dipakai untuk membantu kita memahami faktor apa aja yang bisa mempengaruhi perusahaan dalam bersaing dan berbisnis. Tentunya sekali lagi kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Ini yang diajukan oleh Porter tentang apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus diperhatikan dalam bisnis sehingga akhirnya perusahaan bisa melakukan penyesuaian atau mungkin bisa melakukan tindakan dari apa yang terjadi di lapangan. Sebenarnya teori dari Michael E. Porter ini dicetuskan sudah lama dari tahun 79 gitu ya, dan pertama kali dicetuskan oleh Porter yaitu dicetuskan yang disampaikan beliau di artikel yang diterbitkan di Harvard Business Review. Perbedaannya apa dengan analisis SWOT? Analisis SWOT adalah dia melihat bagaimana sebuah bisnis dilihat dari kekuatannya, kelemahannya, lalu opportunity apa yang bisa dicapai, lalu threat apa yang mungkin bisa timbul dari bisnis gitu ya. Tapi kalau misalnya five force-nya dari Porter di sini cenderung lebih sederhana karena dia melihat bagaimana menganalisa lingkungan dari perusahaan gitu ya sehingga akhirnya perusahaan bisa bersaing dalam bisnis atau dalam sebuah industri. Nah, di sini perlu dilihat bahwa ada 5 kekuatan yang tadi Porter ajukan. Yang pertama adalah ancaman dari pendatang baru atau threat of new entrants gitu ya. Di sini adalah kemungkinan adanya perusahaan baru yang akan menjadi pesaing, yang baru masuk dan akan menjadi pesaing di pasaran. Seperti contoh kalau kita ngomongin yang namanya pasar atau industri telekomunikasi atau smartphone, yang awalnya besar gitu ya, adalah Apple dan Samsung. Mereka adalah dua raksasa telekomunikasi khususnya dalam smartphone. Tapi makin lama makin kesini makin banyak produk dari pesaing yang hadir gitu di pasaran. Dari Cina khususnya ada Oppo, ada Xiaomi dan seterusnya. Nah ini sekali lagi membuat pasar, membuat industri menjadi lebih kompetitif. Jadi semakin banyak pesaing masuk, pendatang baru masuk, tentunya ini harus disikapi oleh uh, uh, ya pemain sudah ada gitu loh. Jadi jangan sampai nanti pemain sudah ada, jangan mungkin karena udah terlalu besar sehingga akhirnya tidak menganggap pesaing yang baru masuk. Ingat pesaing yang baru masuk nanti suatu saat mungkin akan jadi besar dan ini jadi ancaman. Masih kita ingat dulu kasusnya Nokia gitu ya, hingga akhirnya Nokia tergusur gitu, sehingga akhirnya ini akan jadi pelajaran buat kita. Dulu Nokia merajai dunia, tapi begitu ada BlackBerry masuk, itu membuat sebuah goncangan cukup besar dalam pasar telekomunikasi. Ya. Lalu berikutnya adalah kekuatan tawar menawar pembeli atau bargaining of power gitu ya, bargaining power dari si buyer. Di sini menggambarkan seberapa besar pengaruh pembeli terhadap harga dan kualitas produk. Tentunya kita juga bisa melihat di sini apa mereka mempunyai pilihan yang banyak atau enggak gitu ya, dan apakah mereka bisa mendapatkan harga lebih murah atau enggak, atau juga bisa mendapatkan kualitas produk yang lebih bagus atau enggak gitu. Semakin bagus mereka mendapatkan kualitasnya, semakin murah atau semakin banyak pilihan, ini akan membuat daya tawar si pembeli akan menjadi lebih berat juga gitu. Misalnya adanya teknologi dalam handphone gitu ya, ada handphone yang dikeluarkan oleh
Samsung yang bisa dilipat, rupanya Cina juga bisa melakukan yang sama. Tentunya ini juga membuat hal yang harus diperhatikan oleh Samsung. Berikutnya adalah teori dari Five Force yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar dari pemasok atau bargaining power of suppliers. Di sini adalah sebuah kekuatan yang harus juga difahami oleh perusahaan bahwa perusahaan tidak akan bisa membuat sebuah produk tanpa adanya jaminan pasokan yang bagus dari bahan baku mereka. Semakin mereka bisa mendapatkan bahan baku yang bagus, maka semakin bagus juga akan produknya. Tetapi sekali lagi, bahan baku yang bagus juga sebaiknya gitu ya, idealnya diikuti juga dengan harga yang murah juga. Dan tentunya ada juga jaminan tersampaikannya bahan baku itu ke bagian gudang. Nah, di sini sekali lagi, kalau misalnya suppliernya atau pemasok dari bahan baku kita ini cuma sedikit gitu ya, atau mungkin kualitasnya yang bisa menyampaikan dengan cara yang bagus dan cepat dan murah ini juga sedikit, ini akan membuat daya tawar menawar dari supplier ini akan menjadi halangan gitu, akan menjadi ancaman. Jadi juga harus diperhatikan. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa semakin banyak pilihan supplier semakin bagus sebenarnya. Semakin banyak pilihan berarti semakin besar juga kita bisa mendapatkan harga lebih murah atau mungkin juga kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus. Seperti itu. Lalu berikutnya yang ada yang keempat ada ancaman produk pengganti atau threat of substitutes gitu ya. Di sini ada nggak barang pengganti dari produk yang disampaikan oleh perusahaan? Misalnya Contohnya misalnya gitu ya, dalam komunikasi itu ada smartphone, ada juga tablet misalnya gitu. Ini produk pengganti yang memang baru gitu. Atau misalnya kalau misalnya industri makanan cepat saji misalnya seperti ayam goreng itu produk penggantinya misalnya ada burger atau pizza seperti itu. Jadi semakin banyak produk penggantinya juga ini juga harus diperhatikan gitu. Jadi sehingga akhirnya nanti produk yang disampaikan ke masyarakat yang kita tawarkan kepada masyarakat itu bisa menjadi pilihan utama atau setidaknya menjadi pertimbangan utama dari konsumen untuk pembelian. Berikutnya adalah persaingan antar perusahaan yang sudah ada atau industry rivalry. Di sini sekali lagi ini kebalikan dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah pendatang baru, gitu ya. Pendatang baru diperhatiin, tapi kita ingat juga bahwa ada pendatang yang sudah ada sebelum kita, bahkan mungkin sama tuanya dengan kita gitu dalam dalam industri ini. Kita harus lihat dulu pendatang baru memang oke, masih kecil, tapi perusahaannya sudah ada yang lebih dulu dari kita atau yang semasa dengan kita masuk ya, yang membuat sebuah industri di bidang ini menjadi lebih besar gitu ya. Itu juga harus diperhatikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka rencanakan, inovasi dan adaptasi yang mereka lakukan itu harus disikapi gitu. Seperti contohnya eh, antara Samsung dengan Apple gitu ya. Itu tuh juga harus 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 saling melihat gitu apa yang dikerjakan oleh Apple, apakah Samsung bisa melakukannya dan seterusnya dan kebalikannya dan seterusnya seperti itu. Atau mungkin bagaimana persaingan mobil gitu, pangsa pasar mobil, industri otomotif gitu ya. Apakah Toyota dengan Honda, bagaimana persaingan di antara mereka atau BMW dengan Mercedes-Benz seperti itu atau mungkin dengan beberapa mobil sport gitu ya itu juga harus menjadi bahan pertimbangan atau harus jadi bahan yang harus diperhatikan dalam industri ini. 5 hal ini, pendatang baru, industri yang sudah ada, lalu bahan pengganti, terus suppliers dan juga daya tawar-menawar dari pembeli ini mempengaruhi perusahaan. Perusahaan bisa bergerak dengan bagus, perusahaan bisa berjalan dengan bagus, beradaptasi dengan bagus bila perusahaan bisa melihat ini dengan baik. Sehingga akhirnya begitu perusahaan bisa melihat ini 5 kekuatan ini dengan baik, perusahaan bisa melakukan adaptasi, bisa melakukan inovasi, bisa melakukan penyesuaian dan seterusnya sehingga akhirnya tadi kita bisa menjual, kita bisa memberikan atau menghantarkan produk yang cukup bagus kepada masyarakat. 5 ini sekali lagi perlu diperhatikan, memang ini berbeda dengan SWOT, makanya ini dibilang tadi memang ada perbedaan antara SWOT yang hanya melihat dari sudut pandang satu perusahaan saja gitu ya, dari kita misalnya melihat diri kita sendiri apa kekuatan, kelemahan, opportunity dan juga threat yang akan kita hadapi di masa yang datang. Tapi kalau misalnya yang Five Force ini lebih
lebih banyak lagi memperhatikan karena kita melihat bagaimana, eee, bargaining dari supplier dan buyers itu yang itu selalu berubah gitu juga, ancaman dari pendatang baru dan pendatang yang sudah lama itu juga menjadi masalah juga gitu yang harus diperhatikan. Belum lagi barang-barang yang mungkin tidak sama seperti barang yang kita atau perusahaan Eee, produksi, tapi itu bisa menjadi hambatan juga, menjadi ancaman juga, seperti itu. Atau mungkin barang yang mungkin, barang substitusi, tapi akhirnya nanti bisa kita alihkan menjadi barang yang bukan menjadi ancaman, tapi malah menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis kita di masa mendatang. Jadi, sebenarnya jenis analisis ini bisa dipakai di banyak industri ya, bisa dipakai di banyak kegiatan ekonomi. Karena sebenarnya ini, analisis ini sebenarnya bisa dipakai untuk memahami seberapa besar tingkat persaingan di industri. Jadi, apapun bisnisnya itu bisa menggunakan, analisis ini dan tujuannya adalah untuk, meningkatkan keuntungan. Sekali lagi dengan cara tadi, adaptasikah ataukah membuat inovasikah gitu loh, sehingga akhirnya perusahaan bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang atau jangka panjang, dan itu juga bisa bisa dipakai juga untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti itu. Ada beberapa hasil yang bisa didapatkan dari Five Force ini. Jadi analisa ini menghasilkan beberapa macam dampak gitu ya, yang tadi akhirnya bisa mengakibatkan kita bisa membuat eh, perubahan akan datang, dalam jangka panjang, juga bisa meningkatkan kinerja. Yang pertama, kita bisa mengevaluasi daya saing industri atau pasar tertentu. Kita bisa lihat di sini apakah persaingannya sangat tajam atau mungkin kan kita masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa lebih terukur lagi gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa memahami apa yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya memang persaingannya sangat tajam, berarti kita harus lebih waspada akan hal itu. Berikutnya mengetahui posisi produk perusahaan pada saat ini gitu. Sehingga akhirnya kita bisa tahu bahwa oke, kita kita misalnya, market leader gitu atau kita misalnya mungkin hanya sebagai, yang mendapatkan remah-remah dari penjualan dari para raksasa gitu, seperti itu. Dan kita bisa melihat ini dan kita bisa melihat apakah persaing kita seperti apa, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita jadi, pelaku utama gitu ya, untuk menghindari adanya pesaing yang akan datang untuk menggantikan kita, kita juga bisa melakukan itu. Lalu berikutnya, menganalisa dinamika penawaran dan permintaan di pasar. Kita bisa tahu gitu ya, dengan cara seperti ini kita bisa tahu selera masyarakat yang berubah seperti apa gitu ya. Sekali selera masyarakat nggak berubah, eee dengan cepat gitu loh, tanpa sebab gitu. Pasti ada sebabnya dan itu pasti akan be berjalan dari waktu ke waktu sehingga akhirnya nanti menjadi sebuah bola besar yang akhirnya bisa merubah wajah pasar gitu. Ini kan harus diprediksi gitu. Jadi kita bisa menganalisa ini. Lalu berikutnya untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mempertahankan dari pelanggan. Pelanggan tentunya bisa berubah. Perubahan pelanggan bisa terjadi karena tadi, mungkin karena harganya yang perubahan harga atau mungkin kualitasnya atau mungkin juga selera pasarnya. Dan ini sekali lagi dengan adanya analisa ini kita bisa lihat siapa pendatang baru, apa yang mereka bawa, lalu produk lokal seperti apa, sehingga akhirnya kita bisa tahu bahwa kira-kira ini menjadi ancaman atau tidak. Misalnya seperti contohnya adanya dalam industri otomotif ada kendaraan elektrik gitu ya, ada motor listrik atau mobil listrik buat beberapa perusahaan otomotif yang sudah ada yang menggunakan mesin konvensional seperti dengan bahan bakar minyak dan gas gitu ya. Ini kita bisa lihat apakah penggunaan listrik dalam kendaraan bermotor gitu ya, dalam otomotif itu menjadi ancaman atau enggak. Jadi kita bisa melihat gerakannya seperti itu. Ya, berikutnya untuk mengetahui seberapa mudah pesaing bisa masuk dan keluar pasar dan mungkin juga bisa masuk dan lalu menguasai pasar, kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan itu, gitu ya. Tentunya kita bisa lihat misalnya pendatang baru, oke pendatang baru mungkin dia baru, bisa menguasai pasar mungkin hanya secara global mungkin hanya 5% atau mungkin 2,5%, tapi bila
perusahaan baru itu mempunyai nilai lebih gitu ya dalam produknya atau mempunyai inovasi yang cukup bagus, berarti kita harus bisa menyikapi ini. Kita harus tahu dulu apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya mereka misalnya pada akhirnya nanti bisa mendapatkan penjualan lebih besar. Nah, itu kita harus bisa mempelajari itu, dan untuk bisa itu kita harus lihat dari awal dia masuk bagaimana mereka menyikapi pasar, lalu mereka melakukan adaptasi dari produk dan seterusnya. Ini jadi bahan pertimbangan. Artinya perusahaan harus tetap alert, perusahaan harus tetap menjaga kewaspadaannya sehingga akhirnya nanti perusahaan jangan sampai seperti perusahaan yang tahu-tahu hilang gitu, tahu-tahu tergilas atau tahu menjadi korban karena perusahaan tersebut tidak sigap atau tidak cukup baik dalam melihat perubahan pasar. Nah, ini ada beberapa contoh kasus gitu ya. Contoh yang pertama adalah KFC gitu ya. Sebagai pemain lama dengan McDonald, mungkin dengan Pizza Hut, mereka harus bisa melihat hadirnya restoran baru dengan konsep-konsep yang mungkin kekinian gitu misalnya, atau mungkin dengan konsep restoran dengan local wisdomnya gitu ya, sehingga akhirnya dia bisa tahu bahwa ada ancaman. Tentunya di sini kalau dilihat dari kompetitor yang baru, kalau kompetitor yang lama biasanya udah tahu kedudukan dari beberapa pemain besar ini, ada KFC, ada McDonald, ada Pizza Hut, mungkin ada Starbucks gitu ya untuk bisnis kopi. Jadi ini konsep yang harus diperhatikan dalam konteks kaitannya dengan ancaman dari para kompetitor baru gitu ya. Seperti kalau uh, uh, Starbucks gitu ya, yang mereka menggunakan menu dari luar negeri, tapi kalau misalnya mungkin dari yang produk Indonesia gitu ya, dengan konsep barunya kopi dengan gula aren, dan itu sekali lagi itu juga harus diperhatikan gitu ya. Lalu berikutnya adanya banyak restoran baru yang memberikan konsep banyak pilihan gitu ya, sehingga akhirnya orang jadi punya daya tawar menawar. Misalnya satu keluarga gitu ya, nggak semuanya mau makan Pizza Hut gitu ya, atau makan ayam goreng di McDonald, tapi mereka bisa langsung ke food court gitu. Jadi di sana bisa satu tempat tapi banyak pilihannya seperti itu. Ini juga daya tawar dari pembeli sehingga akhirnya mungkin kalau ada beberapa kasus yang pernah saya baca gitu ya, ada di KFC mengeluarkan menu-menu tradisional atau fusion gitu ya, yang sesuai dengan waktunya, misalnya sewaktu bulan Ramadan itu mengeluarkan sebuah menu yang beda gitu ya. Saya pernah dengar ada minuman yang khusus gitu yang hanya keluar di bulan Ramadan gitu. Jadi ini daya tawar menawar dari pembeli gitu ya, ini diperhatikan. Lalu berikutnya adalah pemasok dari bahan baku kita harus diperhatikan, karena sekali lagi kekuatan tawar menawar juga ini berpengaruh gitu ya. Semakin sedikit pemasoknya, maka itu akan sangat berbahaya gitu. Kalau misalnya pemasoknya hanya bergantung pada 2 atau 3 aja, itu udah sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada pendatang dengan modal besar gitu ya, mereka bisa langsung membuat supplier ini sebagai supplier eksklusif gitu ya, hanya untuk mereka aja nih, jadi akan membuat produk kita akan terganggu gitu. Lalu berikutnya adanya kekuatan selera masyarakat yang berubah gitu ya, ini juga harus diperhatikan, seperti adanya makanan lokal yang lagi booming gitu ya, seperti hadirnya mie gacoan yang sekarang ini masih jadi apa ya, jadi viral gitu ya. Eee, saya pernah ngelihat beberapa waktu yang lalu baru dibuka cabang mie gacoan dan itu ngantri gitu, seperti orang mau masuk ke dalam sebuah hall konser gitu, dan itu buat saya jadi hal yang baru. Kenapa? Karena ini untuk makan aja mereka bayar gitu, dan mereka mau mengantri, berarti ada sesuatu hal yang berbeda, dan ini sekali lagi harusnya menjadi uh, lampu kuning gitu untuk beberapa bisnis yang sejenis seperti uh, bakmi Gang Kelinci atau bakmi GM dan seterusnya. Jadi ini harus diperhatikan. Memang mereka udah punya pasar tertentu gitu ya, udah segmented, tapi sekali lagi
masyarakat masih menganggap ini sebagai sebuah hal yang bagus gitu ya, bisnis makanan mie gitu, berarti ini harusnya masih bisa diolah lagi untuk pemain lama sehingga bisa mengembalikan bisnis menjadi lebih bagus lagi seperti kemarin-kemarin gitu ya. Lalu berikutnya banyaknya pemain dalam bisnis kuliner gitu ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, bisnis kuliner kan banyak banget ya. Kalau kita ngomong bisnis kuliner, ada bisnis kuliner dari luar negeri dengan selera western atau apalah gitu ya, misalnya Timur Tengah dan seterusnya. Tapi ada juga bisnis kuliner dengan nuansa kelokalan atau rasa yang lebih kejawaan seperti itu. Dan ini sekali lagi sebuah bisnis yang besar gitu dan persaingannya juga lumayan besar juga sehingga artinya kita harus hati-hati dalam hal ini gitu. Oke, ini hanya beberapa contoh kecil aja, tentunya ada banyak di luar sana yang mungkin nanti bisa dijadikan contoh-contoh yang lain, tapi karena keterbatasan waktu juga gitu ya, saya juga nggak mau bikin video panjang, terlalu panjang hingga akhirnya nanti membosankan. Jadi saya rasa ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya ini video yang mau dari dulu udah lama saya mau bikin, tapi saya selalu kendala dengan waktu dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti akan ada video-video lain yang membahas teori dengan lebih mudah dan lebih sederhana. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Sehat-sehat semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.